dari SD Negeri 163082 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Raihana Fitriasari selaku Kepala SD Negeri 163082 Kota Tebing Tinggi. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktunya Bu. Kali ini saya mau mewawancara Ibu terkait dengan tugas CGP yang saat ini sedang saya jalani. Saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan. Mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Oke, siap nih. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 163082, adakah kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika? Terima kasih Miss Pipi atas pertanyaannya. Selama saya menjabat sebagai Kepala SD Negeri 1630 ini, ada saya temui masalah. Pertama itu etika kedisiplinan dan tata krama atau kesopanan. Etika kedisiplinan itu yaitu tentang kehadiran siswa. Ada yang terlambat. Kenapa? Karena kurangnya perhatian kasih sayang dari orang tuanya. Karena saya lihat banyak orang tuanya ini bekerja dari pagi sampai sore baru pulang. Mereka diasuh oleh bisa neneknya atau kakaknya. Jadi kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Begitu juga tentang etika kesopanan. Ada istiadat itu ya kan. Jadi tidak ada menghormati baik sama yang kecil, yang sebayanya ataupun yang tua. Itulah ya yang saya temukan kasus ini sekarang. Ya Bu, berarti dilema etika yang terjadi itu salah satunya masalah kedisiplinan siswa gitu ya Bu. Banyak yang datang terlambat. Di satu sisi sekolah ingin menerapkan peraturan yang berlaku, namun di sisi lain sekolah Ibu tahu bahwasanya alasan si anak terlambat tadi karena kurangnya pengasuhan dari orang tua gitu ya Bu ya. Nah, selama ini Bu, untuk beberapa pendidikan kami sedang dalam modul 3.1 itu membahas mengenai kasus dilema etika atau dilema moral gitu kan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus itu bahwa kasus itu adalah dilema etika atau kasus itu adalah dilema rujukan moral? Yang saya sedang hadapi sekarang ini dilema itu yaitu yang etika yang perlu saya tindak lanjut itu adalah kalau misalnya dia terlalu berat, kita menerapkan peraturan yang ada di sekolah ini. Tapi kalau dia tidak terlalu berat, itu kita hanya melalui dengan sentuhan. Arti sentuhan itu bukan menyentuh apa, kita nasehatin secara lembut dengan kasih sayang. Itulah cara yang harus kita terapkan, yang saya terapkan sekarang ini di sekolah. Jadi kalau dia memang masih bisa tanpa harus menggunakan hukuman secara hukum gitu ya, ya masih digunakan secara nasihat gitu ya. Oke. Selama ini selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika seperti ini? Kalau melihat dari kasus itu, pertama saya pelajarin dahulu. Nah, terus misalnya kasus seorang anak. Kemudian setelah saya pelajarin, baru saya kumpulkan dewan-dewan guru dan membicarakannya. Apakah si anak ini harus diterapkan dengan aturan yang berlaku sesuai atau dengan secara lisan itu dengan kasih sayang. Tapi kalau dia katanya seorang guru bilang kan, tidak, ini anaknya sudah gini-gini, ya mau tidak mau kita harus menggunakan aturan. Tapi kalau enggak, ya kita dengan nasihat, dengan kasih sayang, itulah yang dan tapi tetap saya rembukan dengan dewan guru yang ada di sekolah ini. Itulah yang saya terapkan saat ini. Ya, Bu, ya. Kemudian saat Ibu akan membuat suatu keputusan, adakah langkah-langkahnya atau prosedur tertentu
yang ibu lakukan untuk pengambilan keputusan itu selama ini? Langkah yang pertama saya lakukan membuat konsep. Kemudian setelah itu saya kaji, lalu saya kumpulkan guru seperti saya bilang tadi, kita musyawarahkan apakah sesuai dengan langkah yang saya buat atau tidak. Kalau misalnya sesuai, bisa kita lanjutkan. Kalau itu mengarah yang harus memakai aturan. Tapi kalau tidak, kalau kata guru bilang enggak Bu, ini harus dengan kasih sayang, artinya itu hanya tegur secara lisan supaya dia ada efek jerah, itu dalam arti kata tidak mengulangi kesalahannya seperti itu. Berarti tetap melibatkan dewan guru Bu, dalam langkah-langkahnya itu musyawarah gitu ya Bu ya. Kemudian hal apa yang ibu rasa selama ini itu efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ketika ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus ini? Ada hal-hal yang mungkin ibu anggap oh ini cara ini nih efektif gitu, itu yang bagaimana itu kira-kira? Cara yang saat ini yang cara yang efektif itu adalah komunikasi. Itu yang penting. Komunikasi pertama sesama dewan guru. Setelah kita komunikasi sama guru, setelah mencapai kesepakatan apakah harus dipanggil orang tua atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah berat, kita harus panggil orang tua. Tapi kalau misalnya tidak harus menggunakan aturan, kita panggil anak tersebut, komunikasikan dengan anak tersebut, bicarakan baik-baik. Kalau katanya anak itu bisa mengerti, baru kita bisa bimbing anak itu. Yang paling utama adalah komunikasi dan musyawarah. Yang penting itu komunikasi. Komunikasi itu ya Bu ya. Berarti caranya adalah dengan komunikasi, diawali dengan dewan guru, kemudian nanti apabila kasusnya harus dilanjutkan ke orang tua, maka dikomunikasikan kembali dengan orang tua. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, apa dalam pengambilan keputusan ini Bu, adakah hal-hal yang menurut ibu ini tantangan nih, susah nih untuk mengambil keputusan itu, ada tantangan-tantangan ini gitu? Itu apa kira-kira Bu tantangannya untuk pengambilan keputusan soal dilema etika ini? Tantangan yang terberat yang saat ini kurang sadarnya orang tua terhadap pendidikan. Contohnya misalnya orang tua itu merasa alah nggak usah lah gini-gini, nggak penting lah itu, udah penting kok gini. Itulah salah satunya kurangnya kesadaran pendidikan Bu dari orang tua tersebut, karena dia sudah diserahkan sama sekolah anaknya, nah sudahlah itu nggak penting. Itulah kurangnya kesadaran dari orang tua tentang pentingnya pendidikan. Itulah tantangan yang harus saya rubah saat ini, bahwa pendidikan itu juga penting supaya dapat anak itu pintar untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Berarti orang tua yang sepertinya menyerahkan begitu saja ke anaknya gitu ya Bu. Dia apabila ada kesalahan di sekolah, ya udah itu tanggung jawab guru gitu ya. Itulah Masih agak susah meningkatkan kesadaran si orang tua tadi. Untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu, apakah ibu memiliki tata kelola atau waktu khusus, jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau ibu punya jadwal nanti untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedurnya itu bagaimana dalam ibu menjalankan penyelesaian masalah? Kalau kita di sekolah dasar nih tidak ada yang namanya bimbingan konseling khusus seperti SMP maupun SMA, ya kan? Itu kan harus ada jadwal tersusun. Kita kalau SD ini kita hanya panggil dulu komunikasi dengan wali kelas. Setelah itu barulah kita bicarakan secara baik-baik dengan wali kelas bagaimana tindak lanjut anak ini yang harus kita buat. Apakah harus memakai aturan atau dengan teguran kasih sayang. Itu tidak ada jadwal, langsung diselesaikan saat itu juga. Apabila terjadi kesalahan, hari itu juga kita selesaikan, tidak ada yang jadwal tersendiri. Terus tidak ada yang bimbingan konseling, kita hanya langsung aja. Kemudian Bu, apa dalam mengambil keputusan ini adakah orang-orang ataupun faktor-faktor yang dapat membantu ibu mempermudah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kasus dilema etika ini? Untuk yang mempermudah atau untuk mengambil suatu keputusan itu tetap musyawarah dan dewan guru. Karena kan ini kita dalam lingkungan sekolah, dewan guru dan masyarakat yang ada di sekolah ini. Baik itu mulai dari saya sendiri kepala sekolah, lalu dewan guru, kemudian kan ada staf dan tata usaha.
Ada juga tatanan saya itu seperti kayak penjaga sekolah, itu pun juga kita harus libatkan untuk kedisiplinan anak kita di sekolah ini. Itulah yang paling utama adalah warga masyarakat, warga sekolah yang itulah yang utama. Oke, ya Bu. Terakhir ini ya Bu ya, pertanyaan yang terakhir, dari semua kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi, pernah Ibu selesaikan, menurut Ibu apalah pembelajaran yang bisa diambil Bu dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang pernah ada? Yang keputusan yang saya ambil ini saat ini adalah memperhatikan budaya yang ada saat ini sedang berlaku di sekolah ini. Budaya itu apa? Budaya etika untuk kedisiplinan. Bagaimana cara kita menyikapinya, membuatnya, ciptakan kita mulai diri kita sendiri. Disiplin nggak kita sama waktu, disiplin nggak kita dalam beretika, berteman dengan baik yang muda, sebaya sama kita ataupun yang tua. Itulah yang harus saya terapkan, budayakan disiplin. Itulah yang mau saya terapkan saat ini, supaya kita tetap disiplin di sekolah ini. Itulah yang saya terapkan sekarang ini. Oke Bu, jadi yang saya tangkap dari perbincangan kita hari ini, wawancara kita hari ini, bahwa dilema etika ada di sekolah ini gitu ya Bu ya. Ada kasus dilema etika yang terjadi dan sudah diselesaikan dengan baik, di mana tidak ada penjadwalan khusus ke kapanpun dilema etika itu, kasus dilema etika itu terjadi, akan ada komunikasi dengan warga sekolah, pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya. Dan tentu saja pembelajaran bagi pihak sekolah adalah ketika nantinya kasus ini muncul lagi, akan dihadapi dengan lebih baik ke depannya gitu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga wawancara ini bermanfaat nantinya, bermanfaat bagi sekolah, juga bermanfaat bagi saya pribadi. Sama-sama Miss Fitri, semoga pun sukses juga selalu ya Miss Fitri. Terima kasih Bu. Demikian wawancara kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1632 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Zul Ardiansah, Kepala Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah Taqwa Kota Tebing Tinggi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbincang-bincang, melakukan wawancara mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mulai ya Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan? Jika ada, boleh Bapak ceritakan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, di mana saya diamanahkan menjadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah, banyak hal yang saya dapatkan di masa kepemimpinan saya. Tentu seperti yang disampaikan tadi, beberapa masalah yang mungkin beberapa dilema gitu ya. Tinggal lagi kita bagaimana menyikapi atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu ya Pak. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu Pak? Banyak faktor pertimbangan sehingga kita tidak bisa langsung mengambil keputusan secara cepat, instan. Harus melibatkan banyak orang, harus melibatkan banyak rekan-rekan sejawat kita. Apalagi di suatu sekolah kan tentu ada kasih kurikulum, kemudian konseling, bimbingan konseling, wali kelas. Nah itu kita libatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ketika kita menghadapi menjumpai sebuah masalah, tidak bisa langsung secara instan.
penyelesaiannya adalah seperti ini, tidak. Tentu kita melihat, oh Pak ini seperti ini, masukan dari kami, oh harusnya seperti ini, maka kita harus semua faktor harus kita akomodir untuk mengambil sebuah keputusan. Demikian. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama adalah dilema etika yang menunjukkan elemen kebenaran versus kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran versus kesalahan. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang menurut Bapak merupakan rujukan moral? Baik, terima kasih. Sebuah keniscayaan ketika kita memimpin sebuah instansi pembelajaran di satu satuan pendidikan, banyak hal yang kita temui. Salah satunya adalah masalah dilema etika dan yang kebenaran versus salah, kan gitu. Ada kita contohkan kemarin beberapa waktu yang lalu, case-nya adalah seorang murid, dia selalu datang terlambat. Ya. Secara aturan tentu itu menyalahi karena kita mengatakan bahwa di sekolah 7.15 paling telat sudah hadir di sekolah. Namun si anak terus 7:30, kemudian paling cepat 7:30 hadir. Nah, berarti kan dia menyalahi aturan. Namun setelah kita cari tahu kenapa alasannya kenapa si anak itu terlambat. Nah, ternyata ada hal yang tidak kita ketahui. Nah, disitulah menjadi dilema. Misal, ternyata si anak membantu orang tuanya karena orang tuanya sudah tinggal sendiri, ayahnya tidak ada, jadi mengantarlah ibunya ke pasar. Kalau kita pajak impres lah gitu ya, pajak impres dekat Sungai Padang. Jadi di situ pasti si anak bangun cepat jam 4 pagi, 3:30 untuk mengantar orang tuanya, mengantar mamanya ke pajak dan adiknya. Nah, disitulah dia setelah mengantar pasti telat, kemudian capek, ngantuk, sehingga dia bangunnya kesiangan. Nah, hal tersebutlah menjadi sebuah permasalahan bagi kita. Nah, itu keputusan itu tidak bisa serta-merta kita langsung putuskan. Ada prosesnya, harus ada musyawarah. Kita panggil dulu wali kelas, kita panggil guru BK, kita panggil wakasek, bahkan kita undang orang tua siswa agar kita tahu permasalahan sebenarnya, sehingga si anak tetap mengikuti peraturan di sekolah, namun dia tetap wajib membantu orang tuanya. Jadi harus diidentifikasi seperti yang disampaikan. Bagaimana mengidentifikasinya? Kita uraikan dulu one by one. Kemudian kita libatkan stakeholder yang ada, mulai dari guru, orang tua sampai dengan orang tua siswa. Demikian. Oh, berarti kasus Bapak ini adalah seperti yang Bapak ungkapkan tadi itu ya Pak, kasusnya. Selama ini Pak, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Cara mengambil keputusannya sebenarnya begini. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentu banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus kita akomodir. Benar pun kita ambil sebuah keputusan, pasti ada impact, ada dampaknya pada semua pihak. Maka dari itu kita harus musyawarah, harus diskusi dulu dengan rekan-rekan kita, rekan sejawat. Karena saya ketepatan dia marahkan sebagai kepala sekolah, maka tentu saya libatkan BK, Wakasek, kemudian wali kelas. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil insya Allah benar tepat gitu. Kalaupun nanti ternyata nggak tepat nih, artinya ada konsekuensi, maka kita bisa refleksi lah atas keputusan apa yang kita ambil. Mungkin demikian. Apakah
apakah Bapak memiliki strategi khusus atau langkah-langkah tertentu yang biasanya Bapak lakukan ketika Bapak akan menyelesaikan masalah dilema etika seperti ini, Pak? Secara default atau secara sistematis memang belum. Namun untuk kedepannya tentu harus kita buat sistematisnya. Strateginya apa? Memang by case atau ketika ada kasus baru kita selesaikan. Nah, untuk langkah ke depan ini saya rapatkan juga dengan bimbingan konseling supaya dibuat secara program berkesinambungan sehingga kita tahu bagaimana mengantisipasi tindakan-tindakan preventif sehingga kita tahu nih gejala si anak kayaknya bakalan terjadi suatu masalah gitu. Jangan sampai nanti kejadian masalah kita baru mengatasi masalah tersebut. Jadi kita buat langkah-langkah pencegahan dengan membuat program dengan konseling, kemudian wakasek, kemudian juga dengan wali kelas. Kita harus monitoring. Buat strateginya adalah membuat jadwal. Nah, kalaupun belum ada jadwal, misalnya ada case nih, kayak kemarin ada siswa yang terpaksa kita keluarkan karena dia melakukan kesalahan yang sama 2 kali dengan kesalahan yang sama. Itu sebuah keputusan yang dilema bagi saya. Ketika kita mengambil hak anak itu untuk belajar, kita keluarkan sampai orang tuanya datang menangis, tapi karena masalah moral, tentu itu sebuah langkah yang berat bagi saya sebagai pengambil keputusan. Maka perlu diskusi, perlu komunikasi dengan rekan sejawat, dengan eksternal juga, dengan organisasi-organisasi luar, sehingga memperkaya kita dalam khasanah keilmuan kita. Karena banyak hal yang tidak kita ketahui latar belakang si anak. Kenapa sih anak yang begini? Sehingga kita menjustifikasi, nampaknya kita nggak adil gitu. Loh kok kita langsung kasih keputusan ujuk-ujuk kesalahan seperti ini gitu kan? Padahal kita nggak tahu latar belakang dia kenapa berbuat kesalahan, nggak kita gali gitu loh. Maka selalu saya libatkan, kalau 1 minggu sekali saya selalu membuat briefing dengan wakasek, kemudian dengan guru BK, bagaimana perkembangan anak sejauh ini. Ya, semacam refleksi lah tiap minggu. Dan itu saya dapatkan mungkin ilmunya 2 atau 3 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena tadi kita guru belajar terus mengupgrade kemampuan kita ke ilmu. Pertanyaan berikutnya ya Pak, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, Pak? Ya, tantangannya tentu ada besar. Tadi yang seperti saya sampaikan, ada case ketika kita harus mengeluarkan siswa. Kita contohkanlah case kita harus mengeluarkan siswa perempuan di kelas 8 itu tahun lalu. Orang tuanya datang nangis. Dalam batin kita kan kok kencang kali kita, tega gitu. Nah, sampai yang bersangkutan si anak pindah ke Sedang Mudadi, kita keluarkan surat pindahnya, padahal orang tua sudah bermohon tidak akan mengulangi, si anak juga seperti itu. Nah itu menjadi dilema bagi saya ketika hati nurani saya ini kalau kita terima, karena hasil keputusan kita, hasil musyawarah kita pada saat itu bahwa Pak ini harus dikeluarkan Pak, karena dia melakukan kesalahan yang sama, masalah moral. Notabene SMP Muhammadiyah adalah berbasis agama, tentu itu kita jaga betul, jangan sampai kecolongan. Jadi kayak gini, jadi tantangan bagi saya. Nah, karena semua sudah forum, ini memang tidak serta-merta ketika wakasek, guru BK, kemudian wali kelas dan yang lainnya menyampaikan ini harus saya, ini enggak, bisa saja enggak. Namun itu tadi kita kan menerima semua masukan dan saran, dan kita lihat juga anaknya. Namun dalam hati kecil ini jadi, aduh kok tega saya gitu.
sampai orang tuanya datang bermohon, tapi tetap kita ambil tindakan tegas supaya tidak menjadi kejadian yang serupa di masa mendatang dan menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan yang lain. Namun kalau ditanya ketika Pak sampai WA, Syafrin telepon orang tuanya, jadi ada merasa begini saya. Jadi itu tantangan bagi saya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya dengan masalah-masalah yang dihadapi seperti itu menjadi kaya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Berarti seperti itu ya Pak, tantangan yang dihadapi. Nah, ketika Bapak mendapatkan masalah seperti itu dalam kepemimpinan, apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau Bapak memiliki jadwal yang sudah Bapak tentukan khusus untuk menyelesaikannya, atau mungkin Bapak punya prosedur tersendiri, prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika kita menemui masalah, tentu saya tidak langsung ujuk-ujuk ngasih keputusan. Saya lihat dulu, kita uraikan dulu masalah apa yang terjadi. Bagaimana langkah penanganannya? Artinya kita petakan dulu. Misal si anak ini sering tidak hadir, gitu ya. Pak, ini nggak hadir loh Pak, sering dia nggak hadir. Dalam 1 minggu ini 2 atau 3 kali. Nah, kita cari dulu akar masalahnya. Kenapa dia tidak hadir? Nah, jadi saya tidak bisa langsung mengambil sebuah keputusan tanpa ada informasi dari rekan-rekan satu tim saya. Seperti yang saya bilang tadi, ada BK, wali kelas, guru, Makasek. Dan itu secara spontanitas kita membuat sebuah ritme gitu. Ketika anak-anak bermasalah, langsung Pak. Sebaiknya memang harus kita buat penjadwalan atau tadi disampaikan ada prosedur secara tertulis, secara administrasi harus ada, makanya ke depan menjadi perbaikan juga kita seperti yang disampaikan tadi harus ada SOP-nya. Ketika menemui masalah A, ini loh SOP-nya, masalah B ini SOP-nya, maka itu perlu dibuat. Saya, guru BK, Makasek, nah itu harus sering berkoordinasi. Ya. Kalau begitu Pak, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti yang kita bicarakan tadi? Dilema etika tentu banyak, sangat berperan besar. Itu tadi yang saya sebutkan, guru-guru, kemudian Makasek, bimbingan konseling, itu sangat mempengaruhi orang-orang terdekat kita, di stakeholder, di circle kita gitu. Karena mereka yang memberi masukan gitu. Tentu kita juga turun ke lapangan, kita potret juga seperti apa sih anak ini gitu kan, atau seperti apa sih guru, nggak mesti anak gitu loh. Oh kita panggil, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi orang-orang terdekat kita yaitu ya Makasek, konseling gitu, guru-guru senior, bahkan wali kelas juga bisa memberi masukan atau saran kepada saya. Tetap lagi-lagi keputusan itu kan ada di saya. Nah, jadi setiap keputusan itu pasti ada impact-nya, ada risikonya. Terkadang kita sudah benar ini kita akomodir, tetap juga salah. Ada satu pihak yang merasa dizolimi atau diambil haknya, itu karena merasa ya, tapi ya begitulah. Kita coba bersikap bijak, mencoba bersikap bagaimana posisi kita itu adalah seorang pemimpin yang jangan pernah keputusan kita itu mencederai rasa keadilan. Gitu. Kita coba akomodir itu, walaupun sebagai seorang manusia kita pasti tak luput dari salah dan hilang. Pak, untuk menutup sesi wawancara kali ini, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Apa pelajaran yang bisa Bapak ambil, yang bisa Bapak petik
saat Bapak mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika seperti kasus yang sudah disampaikan tadi? Tentu banyak hal, banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Setiap yang kita lihat bisa menjadi ilmu, setiap yang kita dapat itu bisa menjadi bekal bagi kita. Terlebih kita di sebuah satuan pendidikan yang mengelola banyak karakter, mengelola banyak individu, tidak hanya anak-anak, murid, tapi juga guru. Ketika saya mengalami hal-hal tersebut, nilai-nilai yang bisa saya lahirkan atau kesabaran, kemudian keteladanan, itu bagaimana kita sabar dalam memecahkan sebuah persoalan, bagaimana nggak gujuk-gujuk, nggak instan, nggak rusak-rusuk gitu ngambil, ini harus langsung keluarkan aja, oh nggak, ini nggak apa, tentu kita by proses. Kemudian keteladanan adalah bagaimana kita mencontohkan suatu hasanah kepada anak-anak, kepada guru-guru. Nah itu by proses, saya juga terus belajar dan terus belajar, karena tentu lagi-lagi tidak ada yang sempurna. Dan yang terakhir adalah komunikasi ke semua pihak, komunikasi terbuka, tidak sarah. Udah, nanti kalau misalnya ada guru-guru yang kita panggil Pak Mata, cerita dulu mana apa ceritanya, ya kita layaknya nggak hanya dari pimpinan ke guru sih, ya udah kita sama-sama guru, toh juga kepala sekolah itu adalah tugas tambahan, jadi kan bisa ya sambil ngopi kah atau itu kita cerita ini diperbaiki. Jadi komunikasi, jadi ada pertama kesabaran, kemudian keteladanan, dan yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka ke semua pihak. Kalau ada masalah pasti akan teruraikan, pasti akan terselesaikan jika komunikasi kita cair. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga wawancara ini bermanfaat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sama-sama.